Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi adik-adik. Di sini kita mulai lagi belajar bersama Kak Intan, Al-Quran Hadis kelas 8. Sebelumnya kita sudah membahas tentang semua materi di semester 1 dan tujuan pembelajarannya. Hari ini kita mulai di bab pertama, yaitu tentang hukum bacaan mat, baik itu mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Kak Intan akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hukum tajwid. Yang kedua, setelah pembelajaran bab 1 ini, adik-adik diharapkan bisa menjelaskan hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun. Yang ketiga, adik-adik juga diharapkan setelah belajar ini dapat mengidentifikasi mana yang disebut hukum bacaan mat iwad, mana yang disebut mat lain, mana yang disebut mat arid li sukun dalam Al-Quran, khususnya dalam surat pendek atau pilihan. Selanjutnya, adik-adik bisa utamanya yaitu menerapkan hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa ansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Lanjutkan. Sebelum masuk ke mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun, di sini Kak Intan sebelumnya sudah menjelaskan tentang pengertian hukum tajwid. Kak Intan ulas kembali ya. Yang pertama, tajwid secara bahasa apa adik-adik? Yaitu membaguskan. Secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau dari makharijul huruf dengan memberi hak dan mustahaknya. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Muzammil ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana adik-adik kemarin sudah dihafal? Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Sekali lagi, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Kemarin kita sudah bahas. Apa adik-adik? Yaitu membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dengan terang, teratur, jelas, dan tidak terburu-buru. Serta mengenal tempat-tempat berhenti atau tempat-tempat di mana harus wakaf sesuai aturan-aturan tajwid. Adapun hukum dari membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu fardu ain, wajib bagi masing-masing individu. Praktek sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Adapun belajarnya ilmu tajwid, mengetahui istilah-istilah dan hukumnya adalah fardu kifayah. Sebelum masuk materi mat, kita harus perhatikan dulu adab-adab membaca dan belajar Al-Quran terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalau adik-adik belum berhudu atau bersuci, silakan berhudu terlebih dahulu. Bagi yang haid bagaimana Kak Intan? Bagi yang haid tidak apa-apa, diniatkan untuk belajar. Ya, setelah kita sudah berhudu, kita niatkan, tancapkan keyakinan, keikhlasan kepada Allah, menuntut ilmu, hanya mengharapkan ridha Allah, menghidupkan agama Islam, dan menghilangkan kebodohan untuk syiar agama Islam ya. Lanjut lagi, diawali dengan membaca isti'adzah atau ta'awuz atau memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilanjutkan lagi dengan basmalah atau bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa adabnya adik-adik kalau mau belajar, kalau membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran harus khusyuk, tenang, fokus. Ya, jangan pikirkan hal-hal di luar dari pelajaran ini.
atau jangan sambil nonton. Kita lanjutkan adik-adik ya. Setelah khusyuk, lanjut dibaguskan nanti bacaannya. Jangan asal-asalan bacanya ya. Walaupun suaranya tidak bagus, tapi bacaannya harus bagus. Artinya sesuai dengan aturan-aturan tajwid yang berlaku. Nah, hukum bacaan mat dalam ilmu tajwid. Sebelum kita bahas mat iwat itu apa, mat lain apa, mat arid lisukun apa, kita bahas dulu nih matnya. Mat secara bahasa adalah memanjangkan. Secara istilah, mat berarti memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam Al-Quran. Jadi kita tidak seenaknya, misalnya matnya yang harusnya dibaca 2, kita baca menjadi panjangnya 10 ketukan. Nah, tidak. Ini ada aturan-aturan tertentu di dalam membaca Al-Quran ya. Jadi ada batasannya. Huruf mat sendiri kita sudah pelajari kelas 7. Ada 3, ada alif, ada waw, ada ya. Alif menjadi huruf mat apabila huruf alif tidak berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya qala. Ya, huruf waw juga bisa menjadi huruf mat apabila huruf waw sukun, huruf sebelumnya berharokat domah. Contohnya yaqulu. Selanjutnya ya juga bisa menjadi huruf mat apabila huruf ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya qila. Adapun pembagian mat yang sudah kita pelajari sebelumnya ada 2. Yang pertama apa? Mat asli, yakni panjang bacaannya tetap 1 alif atau 2 harokat. Namanya juga mat asli. Ya asli matnya. Tidak kemasukan apapun, baik hamzah ataupun sukun. Mat asli disebut juga sebagai mat tabi'i. Nah, ini kita sudah pelajari di kelas 7. Selanjutnya ada mad far'i. Nah, far'i ini artinya cabang, yakni semua bacaan mat yang selain mat tabi'i. Ada yang berpendapat mat far'i ini ada 13. Ada lagi yang berpendapat ada 14. Tapi di sini biar fokus Kak Intan membatasi hanya di sini kita bahas 3 saja sesuai dengan pembelajaran kita di kelas 8 ya, yaitu salah satunya mat iwat, yang kedua mat lain, yang ketiga mat arid lisukun. Biar fokus ya. Mat iwat dulu. Mat iwat itu ada 2 kata. Ada mat panjang, ada yang iwat. Ada iwat atau pengganti. Kaitan ulang, ada mat artinya panjang, ada iwat artinya pengganti. Nah, kata kuncinya apa sih? Pengganti fathah tanwin atau fathah tain. Tapi selain tamar butoh. Kalau tamar butoh ada di waqaf, dia harokatnya fathah tanwin atau fathah tain, dia tidak bisa dijadikan digantikan iwat atau digantikan dengan fathah saja. Tapi dia menjadi ha biasa, ha mati. Tapi kalau selain tamar butoh, dia bisa dijadikan mat iwat ketika diwakafkan dengan membaca fathah saja, panjangnya 2 harokat. Agar lebih jelas, coba lihat di tabel ya adik-adik. Ini nomor 1. Kita contohkan Ghafurur Rahiman lafalnya. Lafalnya seperti itu ya adik-adik. Kaitan ulangi. Lafalnya tertulis Ghafurur Rahiman. Dibacanya Ghafurur Rahima. Nah, yang mana yang mat iwatnya? Nah, ini nih. Man ini diganti menjadi fathah saja. Yang panjangnya 2 harokat, yang asal Ghafurur Rahiman. Jadi Ghafurur Rahima. Nah, karena apa? Karena sebabnya ada mat tanwin diwakafkan. Setelah mat ada tanwin yang diwakafkan. Ini ada mat nih rahi, hi. Setelahnya ada tanwin yang diwakafkan. Maka tanwin ini harus digantikan menjadi fathah saja yang dibaca 2 harokat. Seakan-akan tanwin ketika dibaca hilang, tapi dibacanya panjang fathah. Ghafurur Rahima. Sama yang kedua, basiron, jadi basiro.
mubinan. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf terputus. Lanjut lagi. Tadi contohnya mubinan jadi mubina. Azizan jadi aziza. Warattalnahu tartilan jadi warattalnahu tartila. Nah, semua yang diiwatkan. Tanwin diganti menjadi fathah yang dibaca 2 harokat. Ya, karena apa? Karena setelah mat ada tanwin yang diwakofkan. Lanjut lagi. Yang kedua mat layin. Mat layin ada 2 kata. Ada mat, ada layin. Mat artinya panjang, layin artinya lunak. Kata kuncinya yang perlu digarisbawahi. Harful lain ada 2. Ada waw dan ya sukun. Nah, berarti kata kunci dari mat lain adalah waw atau ya sukun yang didahului fathah. Waw atau ya sukun yang didahului fathah. Tadi harful lain waw atau ya sukun yang didahului fathah. Berarti kata kuncinya mat lain waw atau ya sukun yang didahului fathah dan diwakofkan. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Coba perhatikan dan praktekkan contoh bacaan mat lain. Yang pertama, contohnya lafalnya Quraisyin. Nanti dibacanya Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Boleh 2 harokat atau 4 harokat. Dipanjangkan. Li'ilafi Quraisy. Atau 6 harokat. Dipanjangkan lagi boleh. Li'ilafi Quraisy. Nah, sekuatnya aja. Kalau kuatnya 2. Yang penting ada konsistensi. Artinya konsisten. Kalau ayat pertamanya mat lainnya dibaca 2, maka ayat selanjutnya ketika ada mat lain dibaca 2. Ketika ayat pertamanya mat lain dibaca 4, maka ayat selanjutnya ketika adik-adik baca harus 4. Ketika adik-adik baca itu 6 harokat mat lainnya, maka ayat selanjutnya juga mengikuti 6 harokat. Jadi dipilih, disesuaikan dengan kemampuan napasnya. Kalau bisa 2 berarti 2 seterusnya. Kalau bisa 4, 4. Kalau bisa 6, 6. Dalam satu bacaan harus konsisten, ya. Pilih 2, pilih 4, atau pilih 6. Sama yang kedua juga lafalnya wassoif. Wassoifi dibacanya wassoif atau dipanjangkan 4 harokat. Wassoif. Atau 6 harokat. Wassoif. Boleh. Tulisannya wassoifi tetapi karena waqaf dibaca wassoif. Lanjut al-bait, tulisannya al-baiti. Tetapi karena waqaf dibaca al-bait atau 4 harokat. Al-bait atau 6 harokat. Al-bait. Min khaufun juga karena diwaqafkan dibaca mat lain. Ada harfu lain. Mana harfu lainnya? Ada waw sukun sebelumnya fathah dan diwaqafkan, maka kita jadikan mat lain. Boleh dibaca 2. Min khauf. Boleh dibaca 4. Min khauf. Atau boleh dibaca 6. Min khauf. Tergantung disesuaikan kekuatan nafasnya. Yang penting jangan dibaca selain dari 2, 4, 6. Adik-adik mentang-mentang napasnya panjang mau dibaca 10. Gak boleh ya. Harus ikuti aturan-aturan tajwid yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mat arid lisukun. Mat artinya panjang, arid artinya baru atau mendadak ada, tiba-tiba ada. Lisukun artinya karena sukun atau mati. Nah, harus diperhatikan kata kunci mat arid lisukun. Jadi semua mat itu punya kata kunci agar apa? Agar memudahkan adik-adik. Nah, ini mat. Kata kunci mat arid lisukun yaitu adanya mat tabi'i yang diikuti huruf yang dimatikan karena dibaca
waqaf. Panjangnya boleh dibaca 4, boleh dibaca 2, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, boleh dibaca 6 harokat. Terus kita praktekkan lagi. Coba perhatikan ya, tabel di bawah ini, surat Al-Fatihah nih. Kita perhatikan mana mat arid li sukunnya. Coba ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mat arid li sukunnya? Ada ya. Kenapa di sini mat arid li sukun? Karena yang pertama kita lihat ada mat tobi'inya. Mana mat tobi'inya? Ya, sukun sebelumnya kasroh. Dan di waqaf, maka kita jadikan mat arid li sukun. Yang asalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, asalnya dibaca rahimi. Maka kita baca ketika di waqaf Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat kalau kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga 6 kalau kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kalau ayat pertamanya mat arid li sukunnya dibaca 2, maka ayat setelahnya mat arid li sukunnya juga dibaca 2. Kalau dibaca 4 harokat ayat pertamanya, ayat selanjutnya dibaca 4. Kalau dibaca 6 harokat ayat pertamanya, maka ayat selanjutnya dibaca 6 harokat. Di sini harus ada konsisten. Jangan sampai ayat pertama dibaca 2 harokat, ayat kedua dibaca 4 harokat, mat arid li sukunnya. Ayat ketiga dibaca 6 harokat. Nah, ini tidak boleh, harus konsisten ya. Boleh-boleh saja dibaca 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, tapi dalam satu bacaan harus konsisten. Ketika satu waktu ini kamu baca Al-Fatihah secara satu waktu, maka satu waktu itu pun harus disamakan, mau 2 atau 4 atau 6 ya. Dan seterusnya itu sama. Lanjut, kita simpulkan yuk bersama-sama mat iwat nih. Apa mat iwat? Kata kuncinya tadi ada fathah tanwin atau fathah tain tuh, yang fathahnya ada 2 di atas tuh. Dan di waqaf dibacanya 2 harokat. Nah, sekarang mat lain. Apa mat lain kata kuncinya? Ada huruf lain. Huruf lain itu berupa apa? Wawu atau ya sukun yang didahului fathah, dan juga di waqaf maka dibaca boleh 4, boleh 2, boleh 6. Itu tergantung dari konsisten kamu di dalam membaca nanti. Kalau 2, kuatnya 2, berarti ayat selanjutnya juga 2. Kalau dibaca ayat pertama ada mat lainnya 4, maka ayat selanjutnya jika ada mat lain dibaca 4 dan seterusnya. Yang terakhir mat arid li sukun. Kata kuncinya harus ada mat tobi'inya. Mat tobi'i diikuti huruf yang dimatikan karena dibaca waqaf. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 harokat. Nah, dengan mempelajari hukum ini, maka adik-adik diharapkan setelah belajar mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun harus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Artinya diperbaiki lagi yang tadinya mat iwatnya kurang benar, sekarang harus dibaca sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, terakhir coba isi kuis ya. Kuis yang sudah Kak Intan buat di Quizizz, silakan kalian ini link Quizizz-nya atau klik ini join, masukkan kode ini, atau juga klik link yang diberikan oleh Kak Intan yang sudah di WhatsApp grup nanti ya. Nanti tinggal klik, nanti dia muncul sendiri kuisnya ya. Nah, coba nanti muncul kuisnya sendiri. Adik-adik silakan selamat mengerjakan. Dari Kak Intan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi.